Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar biasakan berdoa dan dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes. Kita masuk ke pembelajaran. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Yuk kita baca dongengnya. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua kemudian berjalan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon pun yang mereka temui. Ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tetapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal dia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai rumah masing-masing. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Lalu, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Lalu, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Oke, perhatikan kita akan membuat hiasan anak ayam. Bahan yang digunakan adalah kertas warna, kertas gambar, dan lem. Sedangkan alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah pertama, potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh, lalu buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap, sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan.
kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kita masuk ke pembelajaran 2. Udin membaca sebuah cerita. Judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit, Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus pun mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke sungai. Hal itu pun diikuti oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Anak-anak hebat, ini adalah salah satu contoh kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, Udin membuang sampah di tempat sampah dan warga desa bergotong royong membersihkan lingkungan rumah agar tetap bersih dan nyaman. Amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga tercipta persatuan? Coba diskusikan bersama ayah, bunda, adik, dan kakak di rumah. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk berdoa ketika kalian selesai belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.